Selamat siang dan kembali lagi bersama Agung Surya Gumelar di Beyond Education Podcast, di mana di podcast ini Anda tidak hanya melihat saya, tapi ada beberapa bintang tamu juga yang seperti biasa bintang tamunya yang selalu menetap dalam kondisi yang benar-benar fit dan sehat, dan kita selalu upload ya tiap hari, 2 hari sekali atau misalnya berapa hari sekali dalam 1 minggu pasti kita upload. Dan stay tune terus di Beyond Education Podcast. Dan sekarang pada siang hari ini saya bersama Pak Doni. Halo semuanya teman-teman. Pak Doni ini semakin lama semakin sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, amin. Agung gimana, sehat Gung? Kalau saya alhamdulillah Pak sudah turun 5 kilo Pak. Tips and triknya bagaimana tuh? Jadi tips and triknya itu saya memang mengskalakan bahwa saya itu nggak makan, jadi tiap makan itu nggak makan nasi. Oh, sedikit, makan nasi. Ya. Nasinya dihilangin itu. Nggak sedikit tapi banyak. Dulu kan prioritas saya, karena kan prioritas saya itu ketika makan Pak ya, Iya. itu adalah kenyang. Kenyang. Asal kenyang ya. Asal kenyang. Pasti ketika prioritas itu sudah masuk ke kenyang, berarti harus dimakan yang kenyang dong. Nasi. Ya, nasi. Nah sekarang kayak rubah nih prioritasnya ke diet. Oh, diet. Dietnya karena apa nih? Saya dietnya karena ingin lebih enak aja beribadah Pak. Biasanya orang kalau udah nikah itu udah melupakan diet karena nggak ada lagi yang dituju. Nggak Pak, saya tiap beribadah merasa sesek gitu, merasa sesek gitu. Iya, makanya saya ya kuranginlah sedikit. Jadi masalah kesehatan. Iya, masalah kesehatan. Oke. Nah, kayaknya asik nih Pak, siang hari ini kita membahas tentang prioritas gitu. Ya, penting kita bahas. Iya, karena kan setiap orang memiliki prioritas gitu ya. Dan kemarin juga di netizen juga ada yang tanya Pak. Oh ya? Bagaimana nih kayak skala prioritas dalam kehidupan ini? Karena kan banyaknya orang untuk men-setting goal atau men-setting apa itu, kalau misalnya tanpa prioritas katanya nggak bisa. Acak-acakan, yang nggak penting dikerjain, yang penting ditinggalin. Oh iya, benar, pasti ya. Ada yang kayak gitu katanya. Tapi bagaimana menurut Bapak tentang skala prioritas dalam kehidupan ini Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kita akan berbicara mengenai skala prioritas. Memang di dalam kehidupan, kalau kita tidak memiliki skala prioritas, pasti kehidupan kita entah kemana. Ya. Kita tidak memiliki tujuan, seperti air yang mengalir, tapi bermuara di mana nggak jelas. Nah, di sini pentingnya kita memiliki tujuan dulu di dalam kehidupan sebelum kita dapat menentukan skala prioritas. Ya. Nah, kita harus tentukan apa yang menjadi visi kehidupan kita. Oh, visi itu kayaknya apa yang maksud visi itu? Visi itu gimana? Kalau buat saya, visi itu adalah tujuan kehidupan kita. Ya. Mengapa sih kita dilahirkan di muka bumi ini? Ya. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Pasti ada sebabnya. Nah, di sini kita harus mencari tahu sebab kita hadir di muka bumi ini untuk apa. Kebanyakan orang tidak pernah diajarkan untuk memikirkan hal ini. Dari kecil hingga dia dewasa, hidupnya itu ya mengalir saja. Nah, di sini akhirnya timbul masalah demi masalah. Dia merasa kehidupannya dia tersebut tidak berarti. Ya. Prestasi yang dia miliki biasa-biasa saja. Dan akhirnya dia merasa ada kekosongan di dalam kehidupannya. Ini yang paling berbahaya kalau kita tidak cepat sadar. Nah, di sinilah nanti di podcast ini kita akan membahas pentingnya menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas kita harus punya tujuan dulu ya Pak ya? Pastinya. Karena kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, tujuannya apa yang mau diprioritaskan. Iya, benar. Iya, kayak Agung misalnya diet tuh. Oh, tujuan Agung diet nih. Oh, prioritas Agung jangan makan nasi. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau yang dimaksud dengan skala prioritas setelah tujuan itu Pak?
Ya seperti diet aja tujuan kita Hmm. bisa untuk sehat, Hmm. ya bisa untuk penampilan. Hmm. Tergantung kita mau apa Ya, tujuannya. betul prioritasnya. Ya. Sedangkan diet sendiri aja penuh pengorbanan. Ya, kita harus meninggalkan hal-hal yang kita suka Hmm. sebelumnya, dan kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Pastinya kan seperti itu ya. Kalau Iya. kita melakukan diet ya, mungkin sebelum kita diet kita makan bisa dibilang yang sehat dan yang enggak sehat kita sikat semuanya. Yang penting kenyang. Tapi ketika kita sadar bahwa kesehatan kita lebih penting ya, dibandingkan hal-hal yang kita masukkan ke dalam mulut kita, akhirnya kita mulai memikirkan untuk hidup sehat. Biasanya manusia mulai menentukan skala prioritasnya kalau dia mendapatkan musibah. Masalah gitu ya. Musibah. Musibah masalah iya. Iya. Itu yang biasanya manusia lakukan. Karena memang tidak dibiasakan sejak kecil kita menentukan skala prioritas. Ya. Iya. Tujuan di dalam kehidupan kita aja nggak jelas. Bagaimana kita mau menentukan skala prioritas kita? Padahal sejak anak-anak harus dibiasakan menentukan yang namanya tujuan hidup itu apa. Harus dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu. Untuk anak-anak itu. Benar. Karena kalau tidak, anak-anak tidak akan yang namanya mau memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Biasanya akan kebalikannya. Apa-apa yang dilakukan oleh anak-anak, ya hanya hal-hal yang sebenarnya itu tidak bermanfaat. Iya. Membuang waktu gitu ya. Iya, karena tidak ada tujuan yang jelas. Ya apalagi skala prioritas. Dan yang menarik dari pertanyaan yang tadi, yang netizen sudah share ke kita, memang saya belum jelas ya kebutuhannya ini apa. Apakah untuk pekerjaan, apakah untuk meraih cita-cita, atau keluarga. Tetapi saya di sini ingin membagi 4 hal di dalam menentukan skala prioritas. Ya. Yang pertama adalah spiritual. Oh, spiritual juga malah termasuk prioritas ya, Pak? Pastinya, karena di dalam Islam saja kita memiliki ibadah-ibadah ritual kan. Ya, seperti sholat 5 waktu. Ya, dari subuh sampai malam hari kita memiliki ibadah-ibadah ritual berupa sholat. Dan setelah saya renungi, mengapa sih kita harus sholat 5 waktu? Kok Tuhan tidak memberikan kita tuh sholat tuh 1 waktu aja gitu? Iya betul. Ya. Kenapa tuh Pak? Kalau menurut saya pribadi, agar kita terus diingatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki Tuhan. Ya, kita hidup ini tidak sendiri. Ya, karena manusia ini tempatnya lupa, makanya diberikan 5 waktu sholat. Biar terus itu ingat. Terus teringat. Ya. Karena manusia ini kan juga tempatnya kesalahan. Jadi kalau mereka tidak diingatkan bahwa mereka memiliki Tuhan, akhirnya mereka bablas. Ya. Nah, di sini pentingnya kita melakukan ibadah ritual. Jadi spiritual aja termasuk salah satu aspek yang harus dipikirkan Pak ya. Penting. Dalam menentukan skala prioritas. Penting banget. Karena kalau kita tidak memiliki rasa kebutuhan spiritual yang tinggi, ya, kalau kita menghadapi masalah dan kita mentok, akhirnya kita merasa bahwa inilah puncak dari kegagalan kita. Apalagi kalau udah
langsung bunuh diri. Nah itu yang saya takutkan gitu. Dia merasa tidak memiliki Tuhan karena dia hanya mengandalkan dirinya saja. Padahal kan kemampuan manusia itu terbatas. Ya. Nah disinilah kita harus melibatkan yang namanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya pentingnya spiritual itu berada di prioritas yang paling pertama. Saya contoh nih, Agung lagi diet. Oke. Berarti skala prioritasnya Agung harus mengatur bahwa diet itu untuk spiritualnya efeknya apa gitu ya Pak? Iya. Atau misalnya spiritualnya mempengaruhi ya diet itu apa gitu. Misalnya Agung diet itu karena ingin ibadah gitu. Iya pasti kan sesuatu itu dilihat dan dinilai niatnya. Ya. Kalau kita misalnya niat kita hanya untuk penampilan, agar misalnya lawan jenis kita tertarik, ya itu hanya yang kita dapat. Tidak ada keberkahan di situ. Tetapi kalau kita niat kita untuk sehat, ya karena kita sudah merasa nih kita dipinjamkan fisik yang sempurna oleh Tuhan, tetapi kita tidak menggunakannya dan memanfaatkannya dengan benar, kita malah merusaknya ya, dengan asupan-asupan yang kita masukkan ke dalam mulut kita tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Nah di sini kan jadinya masalah. Kalau kita niatkan bahwa ya Tuhan, saya meminta maaf karena selama ini saya lalai, ya saya tidak menjaga ya tubuh saya dengan baik, dan mulai saat ini saya akan menjaga tubuh saya lebih baik lagi. Ya. Saya melakukan ini karena-Mu ya Tuhan. Jadi ada keberkahan di situ. Kita melibatkan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, keluarga. Oh, aspek keluarga ya. Ya, itu penting banget. Iya betul. Karena banyak orang-orang di luar sana, ya, memprioritas keluarga itu di urutan terakhir. Iya, yang penting aku sukses gitu kan. Benar. Aku mendapat ini, mendapat itu. Iya. Nggak tahu tuh buat keluarganya apa tuh manfaatnya gitu kan dia jadi. Iya, itu benar banget. Iya. Akhirnya kenapa banyaknya perceraian? Ya, banyaknya anak-anak yang terkena masalah. Dikarenakan keluarga itu tidak menjadi benteng yang kuat di dalam kehidupan kita. Akhirnya segala masalah yang menerpa kehidupan kita itu gampang membuat kita menjadi terkapar, ya, menjadi terpuruk, karena kita tidak melibatkan keluarga di situ. Kita hanya mengejar ambisi pribadi kita saja. Jadi ketika kita gagal, misalnya di dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, kita anggap ya dunia sudah berakhir. Padahal kita tidak berpikir panjang. Di rumah itu ada keluarga yang menanti kita. Iya betul. Masa sih karena karir yang tidak begitu baik gitu ya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita dengan seenaknya gitu mengakhiri kehidupan kita. Akhirnya kehidupan keluarga di rumah kita abaikan. Berarti kita super egois dong. Ya. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Padahal dulu siapa yang menginginkan menikah? Ya, diri kita kan. Setelah kita sudah diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menikah, kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini adalah pentingnya bahwa kita harus memikirkan keluarga. Oh iya juga ya. Misalnya contoh gini Pak, misalnya ketika seorang itu tujuannya adalah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misalnya. Selain dia yang pertama itu spiritual, dia punya Tuhan, menyadari aspek prioritas itu, oh saya punya Tuhan nih, berarti saya harus gini. Dan biasanya kalau kita memikirkan keluarga juga ambisi kita jadi apa? Motivasi kita jadi naik gitu. Pastinya. Ya gitu ya, kita mengejarnya tuh, inget nih anak saya nih, ibu saya menanti di rumah gitu. Gitu kan, jadi prioritas banget ya keluarga itu Pak ya.
Benar, Benar. itu akan membuat kita lebih semangat dalam bekerja. Karena kita tahu tujuan kita bekerja itu untuk menghidupi keluarga. Ya. Dan pas kita dihadapkan misalnya Dengan sesuatu yang Ya. permasalahan lah itu lah. dengan suatu permasalahan, kita mendapatkan beberapa pilihan. Iya. Kita selalu ingat keluarga kita. Iya. Apakah pilihan yang saya ambil ini tepat atau tidak? Itu sih biasanya yang goyang tuh di situ tuh. Nah, di sini Kalau prioritasnya beda kan, keluarga tinggalin aja, ambil gitu kan. iya, tinggal ambil aja, terus urusan belakangan gitu kan. Nah, akhirnya keluarga yang dikorbankan. Contohnya, misalnya kita ada kesempatan nih untuk korupsi, ya. Orang-orang di sekeliling kita tuh nggak ada. Kita misalnya melakukan hal ini, aman. Kalau nggak iya. Tetapi pas kita mau melakukannya, kita teringat anak istri kita di rumah misalnya. Nanti kalau misalnya saya ketangkap, bagaimana nih keluarga di rumah? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana rasa malu yang harus mereka tanggung di dalam kehidupannya? Di sini membuat kita berpikir lebih dari 1000 kali gitu, untuk melakukannya. Apalagi kalau kita sudah melibatkan Tuhan di situ. Iya, yang pertama Ya, Tuhan. karena pertama spiritual. Bagaimana kita harus menanggung dosa kita. Ya. Dan yang kedua, kita mikirin keluarga. Bagaimana nasib keluarga kita di rumah. Kalau kita sampai di penjara, bagaimana nanti keluarga kita bisa hidup. Karena nggak ada lagi yang mencari nafkah. Jadi hal-hal ini yang membentengi kita. Makanya saya taruh keluarga ini di posisi nomor 2. Ya. Udah aman tuh Pak. Ada lagi apa? Yang ketiga, pekerjaan kita. Ya. Ya, kita kan hidup ini pasti memiliki misi kan dalam kehidupan. Harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ya. Kalau kita tidak memikirkan apa manfaat kita, ya sama aja, ada maupun tiada kita, nggak ada manfaatnya juga, nggak ada gunanya juga. Ya, apakah kita mau hidup seperti itu? Ya, jadi pekerjaan yang bermanfaat gitu Pak. Benar, pekerjaan yang bermanfaat tapi sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan bakat dan minat kita. Iya, otomatis itu. Pasti, karena saling berkaitan gitu. Betul. Nah, kalau kita sudah mengetahui jenis pekerjaan apa yang cocok untuk diri kita, akhirnya kita bisa membuat skala prioritas. Apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk meraih ya, impian kita di dalam pekerjaan. Iya. Nah, tapi kadang manusia itu suka lupa. Yang dikejar itu bukan manfaat, ya. Hanya uang aja. Iya. Karena ya mohon maaf ya, motivasi yang paling lemah itu yang tadi Agung sebutkan, hanya mengejar rupiah. Rupiah, materi gitu ya. Iya benar. Karena kalau rupiah dan materi ini, ya misalnya gini deh, kita, sangat pengen banget punya mobil yang nilainya tuh mahal misalnya, ya, sport car lah gitu. Ya. Wah, kita mati-matian nih kerja pagi, siang, malam ya agar kita bisa membeli mobil tersebut. Udah ngeliat-liat waktu ya Bu. Iya, kita abaikan yang lain, kita abaikan spiritual kita abaikan keluarga kita. Dan akhirnya setelah kita mampu untuk membeli mobil tersebut, ya berapa lama sih kita akan merasa ya senang untuk mengendarainya? Iya, paling besoknya ada masalah. Iya, paling kita nggak lama akan merasakan kenikmatan ya mengendarai mobil tersebut. Dan apalagi kalau mobil tersebut yang bermanfaat gitu ya. Iya, paling hanya untuk gaya-gayaan misalnya, untuk menunjukkan betapa suksesnya kita.
ya, di hadapan orang lain. Yang ada pasti kita akan cepat kembali untuk merasa kosong. Itu yang dimaksud tadi itu ya. Iya. Hidup kosong gitu. Tapi kalau kita mau bekerja, karena kita ingin memberikan manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama, nilai tersebut itu termasuk nilai spiritual. Ya, dan itu tidak akan lekang oleh waktu. Iya. Nah, disinilah pentingnya kita menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah, yaitu menjadikan diri kita lebih bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama. Ya, jadi prioritas selanjutnya adalah pekerjaan yang bermanfaat gitu ya. Benar, kita harus cari pekerjaan yang bermanfaat. Agar kita pas menjalaninya nggak beban. Iya, satu nggak beban, terus kita juga senang gitu. Kitanya senang, kita tidak merasa waktu itu lambat berjalan. Iya, tapi kadang ada aja orang yang terjebak Pak, misalnya gini, dia yang spiritualnya udah dapet tuh, prioritasnya spiritual udah dapet, karena dia punya Tuhan, dia harus bekerja dan keluarganya udah dapet demi keluarga gitu. Tapi ketika dimentok di yang ketiga, sesuatu yang tidak mengenakan untuk dia, pekerjaannya nggak mengenakan, terus dia lanjutkan terus, dia tuh kayak merasa terkekang gitu, dan potensinya tuh nggak keluar aja gitu, maksudnya nggak all out aja gitu. Jadi ternyata pekerjaan yang bisa bermanfaat itu berkaitan juga dengan orang itu menyukai pekerjaan itu atau tidak juga. Iya, pastinya. Agar pas dia membuat skala prioritas di dalam pekerjaannya, enak gitu ya, dia akan menjalani. Iya, enjoy. Karena buat apa kan kita bekerja, terus kita membuat skala prioritas, akhirnya nggak kita jalani juga. Ya. Iya, itu kan sama aja gitu, kita melakukan hal yang sia-sia.